2 kiloannya, 2 kilo lah. Tapi nanya. Semuanya menang itu dengan 20 Tapi di sini harus dimasak panas yang mataran. Ya. Di sini harus dimasak panas. Rawi, mau minum nih, Pak. Mobil ya. Kemarin. Cap tikus. Oh, jadi cap tikus. Asli. 3 hari. Semuanya pakai es. sempat dihadirkan video Brexit sekitar 13% kurang ini. Manis mungkin lauknya berkurang. Sip. Enggak sama. Iya, panas. Siap. Ya. Siap. Masuk, Pak. Terima kasih. Supaya dia tidak termentas, jadi Bapak bisa rasa asapnya sedikit masuk di dalam. Nah, rata-rata dia dalam sehari dengan 2 kali dia masuk, kurang lebih bisa berapa? Melindungi agar tidak menjadi longsornya ini, terus ada keamanan pangannya. Kalau kita bisa membantu mereka sekarang dengan mendapatkan harga ekspor yang bagus untuk bulannya, langsung pendapatan mereka bisa naik dalam sekejap ini. Jadi ini cukup bisa meyakinkan mereka untuk juga mulai bekerja bersama untuk menurunkan nira dengan sistem pemipaan. Seperti tadi dengar, kalau lagi hujan itu tanah liatnya licin sekali, setengah mati untuk membawa turun niranya itu. Jadi kalau ada satu rocket stove yang hanya membutuhkan setengah dari kayunya seperti kalian punya kompor di sananya ini, dia bisa disterilkan di atas menjadi sedikit lebih manis, baru diturunkan dengan pipa, baru sisanya dibuat di sininya. Ini akan menghemat waktunya, berarti penyadapan pohon bisa lebih banyak, pendapatan bisa lebih banyak, penghematan kayu sangat banyak. Karena nira itu tidak perlu lagi dimasak di sini, cukup 1 kali masak dengan sedikit kayu yang mati di kebunnya itu, terus nira sudah steril dan langsung sampai dijemput dengan mobil tangki untuk dibawa ke pabrik di Karaha untuk dipakai panas buminya yang berlebihan untuk memasaknya. Jadi semua menang. Pertamina bisa langsung membantu ini, dan ini nanti mengembangkan skalanya untuk menjadi produk nasional etanol, mengganti bahan bakar impor, keamanan pangan, perlindungan lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat. Ya, jadi semuanya menang kalau kita mengembangkan aren ini. Jadi tanggal 11 Pak Menteri tadi di mobil kita lagi komunikasi dengan Pak Menteri, Pak Anies sudah video call. Beliau akan juga ke sini tanggal 11 Mei ini. Jadi kurang seminggunya Pak Menteri mau berkunjung ke sini. Belum tahu detail programnya, tapi nanti Senin saya diskusi dengan Pak Menteri. Nanti kami laporkan bagaimana kira-kira persiapannya. Siapa tahu dirutnya juga Pak Simon Mantiri. Wakil petani ingin menyapa dulu kehadiran Bapak-Bapak sudah datang di desa ini. Nanti kita setelah itu mungkin ada kata dari Pak John. Selanjutnya baru kita akan melanjutkan kunjungan melihat panen di belakang. Mungkin Bapak langsung silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Pertama-tama mengucapkan banyak terima kasih bahwa pada kesempatan ini Bapak Ibu dari jajaran pimpinan Pertamina dan juga dari Sari
dari Departemen Kota. Kehutanan Bu Yusi. Maaf ya, yang saya ucapkan bahwa ini kami perlu memperkenalkan bahwa daerah ini adalah daerah potensial untuk aren. Jadi mayoritas di sini adalah petani aren. Jadi di samping ya aren juga mereka bertanam apa-apa sehari-hari. Nah di sini sekitar 60 orang. Ini bernyadap aren. Satu desa. Ya satu kampung. Satu kampung. Satu dusun. Ya. Jadi kalau satu desa masih ada desa lain nanti yang akan kita tinjau kembali. Ini pada umumnya adalah ini harapan kami untuk mengembangkan lebih besar tentang potensi aren yang ada di sini. Ini mohon ya dalam hal ini mendapat perhatian yang lebih. Bagaimana kita bersama-sama bisa mengembangkan aren dan mengembangkan masyarakat lebih makmur melalui pertanian ini. Untuk ini ya kebetulan ya Pak menjadi pemutus bahwa saat ini aren dikembangkan dengan berbagai kebijakan yang nyambung dengan kebijakan pemerintah. Nah untuk ini sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih dan harapan kami bahwa aren ini akan betul-betul menjadi bagian kehidupan daripada masyarakat di sini dan juga masyarakat lainnya yang memang akan hidup dengan aren ini. Rupanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kita masuk saja ke agenda selanjutnya. Mungkin ada sambutan sedikit dari Pak Jon. Pak Jon, dipersilakan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, siapa tadi Pak? Punten. Pak Yon, itu Bapak? Pak Chan. Pak Ochan, Pak Yon, Pak Ochan, Pak Didi. Ya, terima kasih banyak Bapak-bapak semua di sini dan ibu-ibu semua untuk sambutan kami yang datang dari jauh-jauh ini. Sungguh sangat menenteramkan. Ada yang mau tinggal di sini katanya Pak. Siap. Ada gitu, makanan juga sehat. Tapi terima kasih banyak Pak. Kami kesini ditemani Pak Willy. Pak Willy mungkin yang lebih banyak tahu. Terima kasih juga Bu Yusi sudah hadir dari kementerian. Kami di sini ada tim dari Pertamina, tepatnya Pertamina Energi Baru dan Terbarukan, dan juga di geothermal Pak. Di sini ada Pak GM, Pak Yan. Memang kami tidak di energi Pak. Jadi yang di geothermal kita punya di Karangla itu memang sudah jalan, dan itu menyuplai listrik. Nah kami di sini khususnya kita bilang tak kenal maka tak sayang. Kita ini ingin mengembangkan yang disebut bioetanol. Bioetanol itu nanti bisa dicampur dengan bensin untuk menambah campurannya sehingga bisa membantu tidak harus menggunakan minyak yang dari bawah tanah, jadi dicampur dengan minyak nabati lah kasarannya gitu. Nah, kita ingin melihat di sini kan potensinya luar biasa gitu. Jadi kalau kita kan selalu bilangnya kolaborasi, tapi bahasa Indonesianya saya bilang gotong royong ya Pak ya. Jadi kita nanti mau kerjasama bareng-bareng karena bapak-bapak sekalian kan pasti tahu nih potensinya luar biasa ya Pak Willy ya. Jadi kalau dari jumlah tanamannya mungkin secara kasat mata kita juga baru belajar, jujur aja Pak itu kayaknya banyak sekali gitu ya. Jadi potensinya luar biasa. Jadi inilah yang harus kita coba kembangkan bersama-sama, bagaimana ini nanti satu mungkin produksi gulanya tetap kita jalankan, bahkan kita tingkatkan mungkin dengan harga yang lebih menarik ya. Nanti kita bantu secara otomatisasinya, efisiensi untuk menata peningkatan efisiensinya. Tapi di sisi lain juga kita ingin mencoba untuk mengembangkan pilot project lah untuk bioetanol berbasis aren. Kita melihat potensinya ada, nanti kita juga dalam pengembangannya menggunakan energi thermal sehingga itu selain efisien juga menjadi energi hijau. Nah, disinilah kita perlu bahas nanti bersama-sama bagaimana dari pohon-pohon yang ada dengan petani kita bisa mengangkat dengan seefisien mungkin. Nanti kita buat itu menjadi harapan dari itu nanti kita review ya, apakah kita kaji lagi bagaimana efisiensi menggunakan harga supaya harga yang nanti kita jual ke masyarakat juga terjangkau Pak. Karena kan ini nanti untuk motor
bapak, untuk mobil bapak dan lain sebagainya kan harus juga jangan mahal-mahal katakan gitu. Tapi juga tetap memberikan manfaat yang sebaik-baiknya, sebesar-besarnya juga untuk para petani. Dan disinilah nanti gotong royongnya, kerjasamanya yang harus kita lakukan. Dan terima kasih juga untuk dari Kehutanan mendapat dukungan dari Pak Willy yang memang sudah berpuluh-puluh tahun pengalaman yang luar biasa juga. Nanti kita akan maksimalkan dari kami, tentu saja kami akan mendorong dari segi pendanaan dan sebagainya. Jadi itu yang kami lihat sebetulnya tantangannya yaitu tadi bagaimana menyadap sebanyak mungkin, kemudian menurunkan produk ini seefisien mungkin ke tempat pengolahan. Nah itu jalannya kan kecil ya, terjal dan lain sebagainya. Dari situlah nanti bagaimana kita bisa membuat itu. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Dan belajar banyak dari bapak-bapak sekalian. Tetap semangat, tetap sehat. Tapi karena ya kelihatannya petaninya juga nanti kita cari yang lebih muda kali ya. Banyak-banyak juga yang muda. Iya, makan gitu. Makan dan jalannya, wah, olahraganya luar biasa. Kalau kita sekali mungkin langsung tewas, Pak. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup atau dari Pak Willy ada yang ingin disampaikan? Kalau saya singkat saja, bukan cuma nira aren, tetapi juga hijuknya itu, terus dia punya kayunya, dia punya akarnya, dia punya lidinya, semua produk-produk itu belum dioptimalkan. Terus panas bumi ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengeringkan produk-produk seperti jahenya atau untuk padinya atau jagungnya, itu berarti tidak perlu lagi di luar. Kualitas daripada produksi pertanian menjadi lebih baik, pendapatannya naik dan tidak ada banyak yang rusak gitu. Jadi potensi dari kerjasama dengan Pertamina ini bisa jauh lebih besar lagi daripada hanya etanolnya ini ya. Jadi kita menjalankan program ini adalah programnya Pak Prabowo. Kita akan menanam 2 juta hektar hutan aren di seluruh Indonesia di lahan degradasinya. Dan ini ya sudah sekarang juga menjadi program yang sudah dibahas antara Pertamina dengan Departemen Kehutanan, juga dengan Pak Hashim sebagai Special Envoy yang khusus untuk energi dan untuk karbon lingkungan hidup. Jadi ini sekarang waktunya untuk betul-betul kita menjalankan program ini sebagai program nasional ini. Jadi kalian mujur ya bisa terlibat dari titik awal program yang sangat besar untuk Indonesia kita ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Willy. Mungkin untuk menyingkat waktu kita langsung ke area penyadapan. Ya, Ayon boleh dipimpin. Ya, Kak. Eta daya di eta. Ini di apa mau di nyata apa? Di sini. Di bahasa bangsa Indonesia. Ramai di kampungnya ya.